Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai arsitektur sistem SCADA, yaitu bagaimana komponen-komponen dalam sistem SCADA saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan dalam sistem kontrol industri modern. Materi ini sangat penting karena pemahaman mengenai arsitektur sistem akan membantu kita memahami bagaimana data dari lapangan dapat dikumpulkan, dikirim, diproses, dan kemudian digunakan untuk mengendalikan proses industri secara real-time. Secara umum, ketika kita berbicara mengenai SCADA, kita tidak hanya membahas perangkat lunak monitoring saja, tetapi kita juga harus memahami bagaimana seluruh komponen sistem tersebut terhubung dalam sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam sistem industri modern, pengendalian proses tidak dilakukan oleh satu perangkat saja. Sebaliknya, sistem kontrol terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, mulai dari sensor yang berada di lapangan, perangkat kontrol seperti PLC atau RTU, jaringan komunikasi yang menghubungkan sistem, hingga komputer pusat yang melakukan monitoring dan pengendalian. Ilustrasi pada halaman ini menunjukkan sebuah ruang kontrol industri, di mana operator memonitor berbagai parameter proses melalui beberapa layar komputer. Ini merupakan gambaran nyata bagaimana sistem SCADA digunakan dalam berbagai industri seperti pembangkit listrik, industri minyak dan gas, sistem distribusi air, serta berbagai sistem otomasi industri lainnya. Tujuan utama dari pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami bagaimana master station, RTU, PLC, jaringan komunikasi, dan field devices saling terhubung dalam satu arsitektur sistem kontrol industri yang terpadu. Dalam pembelajaran teknik, sangat penting bagi mahasiswa untuk tidak hanya mengetahui definisi suatu sistem, tetapi juga memahami bagaimana sistem tersebut bekerja secara keseluruhan. Pada bagian ini terdapat 3 kemampuan utama yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa. Kemampuan pertama adalah memahami struktur arsitektur SCADA. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem SCADA disusun dalam beberapa lapisan, mulai dari perangkat lapangan hingga sistem manajemen data. Kemampuan kedua adalah mengidentifikasi komponen utama sistem SCADA. Komponen tersebut meliputi field devices, RTU atau PLC, jaringan komunikasi, master station, serta HMI sebagai antarmuka operator. Kemampuan ketiga adalah memahami alur data real-time dalam sistem SCADA. Mahasiswa harus mampu menjelaskan bagaimana data yang berasal dari sensor di lapangan dapat dikirim ke pusat kontrol dan kemudian ditampilkan kepada operator dalam waktu yang sangat cepat. Pemahaman mengenai alur data ini sangat penting karena sistem SCADA dirancang untuk bekerja secara real-time, sehingga perubahan kondisi proses industri dapat segera diketahui oleh operator. Arsitektur sistem dapat diartikan sebagai struktur yang menggambarkan bagaimana berbagai komponen dalam suatu sistem saling terhubung dan berinteraksi. Dalam konteks SCADA, arsitektur sistem menunjukkan bagaimana perangkat lapangan, sistem kontrol, jaringan komunikasi, dan sistem monitoring saling bekerja sama untuk mengendalikan proses industri. Diagram pada halaman ini menunjukkan bahwa sistem SCADA terdiri dari beberapa lapisan utama. Lapisan pertama adalah field level, yaitu lapisan yang berisi sensor dan aktuator yang berinteraksi langsung dengan proses industri. Lapisan kedua adalah control level, yaitu lapisan yang berisi perangkat kontrol seperti PLC atau RTU yang memproses data dari sensor. Lapisan berikutnya adalah supervisory level, yaitu lapisan yang digunakan untuk monitoring sistem melalui SCADA server dan HMI. Lapisan terakhir adalah management level, yaitu lapisan yang digunakan untuk analisis data, pelaporan, dan pengambilan keputusan manajemen. Struktur berlapis seperti ini membuat sistem SCADA menjadi lebih terorganisir dan memudahkan integrasi antara sistem kontrol dan sistem manajemen industri. Komponen pertama adalah field devices, yaitu perangkat yang berada langsung pada proses industri. Komponen kedua adalah RTU atau PLC, yang berfungsi sebagai pengendali lokal yang membaca data sensor dan menjalankan logika kontrol. Komponen ketiga adalah communication network, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat lapangan dengan pusat kontrol. Komponen keempat adalah master station atau SCADA server, yang merupakan pusat pengolahan data sistem. Komponen terakhir adalah human machine interface atau HMI, yaitu antarmuka yang digunakan oleh operator untuk memonitor dan mengendalikan sistem.
Kelima komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk sistem monitoring dan kontrol industri yang terintegrasi. Field devices terdiri dari dua jenis utama, yaitu sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengukur kondisi proses industri. Contohnya adalah sensor suhu, sensor tekanan, sensor level cairan, dan sensor aliran. Sedangkan aktuator digunakan untuk menjalankan perintah kontrol dari sistem. Contohnya adalah motor listrik, valve kontrol, pompa, dan relay. Sebagai contoh sederhana, dalam sistem distribusi air terdapat sensor level yang mengukur ketinggian air dalam tangki. Data tersebut kemudian dikirim ke sistem kontrol untuk menentukan apakah pompa perlu dihidupkan atau dimatikan. Dengan demikian, field devices merupakan komponen awal dalam sistem SCADA yang menyediakan data penting mengenai kondisi proses industri. RTU biasanya digunakan pada sistem yang memiliki jangkauan geografis yang luas, seperti jaringan distribusi listrik, jaringan pipa gas, maupun sistem distribusi air. Perangkat ini dirancang agar mampu bekerja pada kondisi lingkungan yang keras, misalnya di lokasi terpencil, area industri berat, atau area dengan kondisi cuaca ekstrim. Fungsi utama RTU adalah membaca data dari sensor, mengirimkan data tersebut ke master station, serta menerima perintah kontrol dari pusat sistem. Dengan kemampuan tersebut, RTU memungkinkan proses monitoring dan kontrol dilakukan secara jarak jauh. PLC merupakan perangkat kontrol digital yang digunakan untuk mengendalikan proses industri secara otomatis berdasarkan program logika yang telah ditentukan. PLC banyak digunakan dalam sistem otomasi industri karena memiliki keandalan yang tinggi serta mampu bekerja dalam lingkungan industri yang berat. PLC dapat membaca sinyal dari berbagai sensor, memproses data tersebut menggunakan logika kontrol, kemudian mengirimkan perintah ke aktuator. Sebagai contoh, pada sistem konveyor di pabrik, PLC dapat mengatur kecepatan konveyor, mengontrol arah pergerakan, serta menghentikan sistem jika terjadi kondisi darurat. Jaringan komunikasi merupakan tulang punggung sistem SCADA karena berfungsi untuk menghubungkan seluruh perangkat dalam sistem. Beberapa media komunikasi yang digunakan antara lain Ethernet, fiber optik, serta komunikasi radio atau wireless. Selain media komunikasi, terdapat juga berbagai protokol komunikasi industri seperti Modbus, DNP3, OPC, dan Profibus. Pemilihan media dan protokol komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan data dapat dikirim secara cepat dan andal. Master Station memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menerima data dari RTU dan PLC, memproses dan menganalisis data tersebut, menyimpan data historis, serta mengirimkan perintah kontrol ke perangkat lapangan. Dengan adanya Master Station, operator dapat memonitor kondisi sistem secara menyeluruh dari satu lokasi. Human Machine Interface atau HMI merupakan antarmuka antara operator dengan sistem kontrol. Melalui HMI, operator dapat melihat kondisi sistem dalam bentuk grafik, indikator status, maupun alarm. Selain monitoring, HMI juga memungkinkan operator memberikan perintah kontrol seperti menyalakan pompa, membuka valve, atau mengubah set point sistem. Dengan tampilan visual yang jelas, HMI membantu operator memahami kondisi sistem secara cepat. Proses kerja SCADA dimulai dari sensor yang membaca kondisi proses industri. Data tersebut kemudian dikirim ke PLC atau RTU untuk diproses. Selanjutnya data dikirim ke SCADA server untuk dianalisis dan ditampilkan melalui HMI. Operator kemudian dapat memberikan perintah kontrol berdasarkan informasi yang ditampilkan. Proses ini berlangsung secara berulang dan real-time sehingga sistem dapat merespon perubahan kondisi proses dengan cepat. Dalam sistem distribusi air, SCADA digunakan untuk memonitor level tangki reservoir dan mengontrol pompa distribusi. Sedangkan pada sistem tenaga listrik, SCADA digunakan untuk memonitor tegangan jaringan serta mengendalikan sirkuit breaker dari jarak jauh. Penerapan ini menunjukkan bagaimana SCADA membantu operator mengendalikan sistem yang luas dan kompleks. Sistem SCADA memberikan berbagai keuntungan bagi industri modern. Beberapa di antaranya adalah kemampuan monitoring selama 24 jam, pengurangan downtime sistem, kemampuan kontrol jarak jauh, serta peningkatan efisiensi operasi. Selain itu, data historis yang disimpan dalam sistem SCADA dapat digunakan untuk analisis performa sistem serta perencanaan pemeliharaan prediktif. Dari pembahasan yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa arsitektur SCADA merupakan fondasi penting dalam sistem kontrol industri modern. Sistem ini terdiri dari beberapa lapisan dan komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses industri dapat dimonitor dan dikendalikan secara real-time. Dengan integrasi yang baik antara Field Devices, RTU atau PLC, jaringan komunikasi, Master Station, dan HMI, sistem SCADA mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi industri. Mahasiswa dapat memilih aplikasi seperti sistem distribusi air, pembangkit listrik, sistem pompa industri, atau sistem konveyor pabrik. Diagram yang dibuat harus mencakup sensor, PLC atau RTU, jaringan komunikasi, SCADA server, serta HMI operator. Tujuan dari tugas ini adalah untuk melatih mahasiswa memahami hubungan antar komponen dalam sistem SCADA secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arsitektur sistem SCADA dalam sistem kontrol industri modern. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.